Konnichiwa, ohayu gozaimasu, arigato gozai. Aduh. Sobat Dolan, nih kembali lagi bersama Widya di Mampir Dolan Banyumas TV, TV Nenyong. Sobat Dolan, Widya mau cerita nih. Jadi tuh Widya lagi kepengen kerja di Jepang. Nah makanya dari tadi kenapa nih Widya belajar nih konnichiwa, arigato. Cuman Widya tuh susah untuk mengucapkannya dan Widya tuh bingung Widya harus belajar kemana. Widya udah belajar nih lewat HP, bingung ya, susah. Nah jadi Widya tuh kepengen bisa belajar bahasa Jepang supaya Widya bisa kerja di Jepang. Tapi Widya harus belajar kemana ya Sobat Dolan ya? Di depan Widya sudah ada lembaga pendidikan dan pelatihan bahasa Jepang. Langsung aja ikutin Widya yuk, kira-kira gimana? Nah Sobat Dolan, Widya sudah sampai nih di tempatnya. Ini tempat cocok banget buat Widya yang kepengen belajar bahasa Jepang karena Widya mau kerja di Jepang. Di mana? Di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Yamaguchi Purwokerto. Lokasinya ada di mana? Di Gunung Putri Regensi D3 Purwokerto. Kalian langsung aja di Google aja tuh lokasinya di mana. Ini namanya Yayasan Yamaguchi Purwokerto. Nah, di sini kalian bisa belajar bahasa Jepang. Selain bahasa Jepang, kalian juga bisa belajar bahasa Korea, Jerman. Nah, jadi nggak hanya satu bahasa. Tapi kali ini Widya mau belajar bahasa Jepang karena Widya mau kerja ke Jepang. Seperti apa kira-kira proses belajarnya di dalam? Ikutin Widya. Selamat siang. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Dengan siapa? Dengan Widya Ibu. Oke, dengan Dini saya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu Dini. Jadi begini, Widya tuh pengen kerja ke Jepang nih. Oh, Nah, iya. tadi Widya lagi jalan-jalan, terus Widya lihat ada LPK Yamaguchi Purwokerto. Ya. Karena Widya kepengen banget untuk bisa berangkat ke Jepang, untuk kerja di Jepang nih Bu. Oh. Nah, Widya juga pengen ngasih tahu ke teman-teman nih Sobat Dolan yang ada di rumah yang mau juga pengen kerja di Jepang, gimana nih Bu untuk prosedurnya untuk supaya kita belajar bahasa Jepang, terus mungkin nanti untuk kebiasaannya atau kebudayaannya di Jepang seperti apa sampai nanti kita bisa berangkat ke Jepang. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Widya sudah datang ke LPK Yamaguchi Purwokerto. Mbak Widya sudah datang di tempat yang tepat. Ketika tadi disampaikan ingin kerja di Jepang atau magang di Jepang. Betul. Nah, kita punya program itu untuk pemberangkatan atau menjadi pekerja di Jepang gitu. Oke. Nah, kita sebelum melakukan pemberangkatan kerja ke Jepang atau magang di Jepang, terlebih dahulu Mbak Widya belajar bahasa Jepang selama 3 bulan di LPK kami gitu. Oke, berarti untuk tahap pertama itu kita belajar bahasa Jepang dulu selama 3 bulan. Betul. Oke, gitu. baik. Nah, setelah belajar bahasa Jepang, nanti setelah selesai pembelajaran bahasa Jepang, Mbak Widya itu selama 3 bulan juga nanti ada di asrama kami gitu. Jadi di karantina nih selama 3 bulan untuk pelatihan bahasanya. Oke, baik. Gitu. Udah nih pertanyaannya. Oke. Kenapa kita harus di asrama? Oke. Iya. Baik, kenapa kita harus di asrama atau di Mm-mm. karantina selama 3 bulan di LPK? Karena untuk memaksimalkan ketika selesai pelatihan bahasa Jepang, nanti Mbak Widya ada ujian sertifikasi bahasanya. Oh, Gitu. jadi kita lebih fokus belajarnya juga ya Bu Dini ya. Gitu. Jadi selama 3 bulan nanti ada di tempat kami itu tidak hanya jam 8 sampai jam 5 sore, tapi nanti kalau malam itu juga private dengan sensei yang ada di LPK Yamaguchi gitu. Jadi biar fokus gitu loh.
mempersiapkan untuk bukan hanya pelatihan bahasa, tapi kita juga memperkenalkan budaya Jepang, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jepang. Karena kan kita punya kultur yang berbeda ya. Gitu. Di sana jelas disiplinnya lebih tinggi, gitu kan. Kemudian hal-hal kecil seperti buang sampah. Di sana kan nggak boleh sama sekali, bisa kena denda besar kita membuang sampah sembarangan. Yang kadang-kadang di Indonesia itu masih masih baik-baik aja gitu. Makanya itu gunanya kita mengkarantina calon siswa atau mengkarantina yang akan berangkat ke Jepang. Oh, baik Bu Dini, jadi gimana nih Bu Dini supaya Widya bisa magang di Jepang nih? Oke, apa aja yang harus Widya siapkan? Baik Mbak Widya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Mbak Widya harus pelatihan bahasa dulu, karena syarat di Jepang itu harus wajib bisa bahasa Jepang gitu. Nah, ini kami ada formulir yang nanti Mbak Widya bisa isi untuk persyaratannya. Oke, siap. Saya isi dulu ya Bu ya. Bu Dini. Oke, baik, terima kasih kami terima Mbak Widya. Barangkali Mbak Widya mau lihat kelas kami, nanti bisa lihat nanti pelatihannya seperti apa. Minasan kyosuke. Rei. Konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Chagoseki. Minasan mou junbi shimashita ka? Hai, mou junbi shimashita. Watashi kara ite-ban o kudasai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11にぎます。終わりました。 11人いますよね。はいはい、皆さん座ってください。どうもありがとうございます。先生もお元気ですか？大丈夫？大丈夫か日本語を勉強しています。はい、一緒に読んでください。どうぞ。もう一回ね。はい。大丈夫か勉強します。大丈夫か日本語を勉強しています。いいですか？はじめまして。私の名前はランディ・クルニアワンと申します。ランディと呼んでください。インドネシアのプロクロトから来ました。年齢は17歳です。趣味は作業することです。家族は両親と兄と私です。以上です。どうぞよろしくお願いします。先生が持ってきてください。 Nah, ini bagian dari salah satu kelas yang kami punya gitu. Jadi silahkan Mbak Widya barangkali mau lihat. Gitu. Nah, ini ada kelas yang pertama, kami di sini ada 11 orang gitu. Jadi kalau Mbak Widya mau berangkat ke Jepang pelatihan bahasa itu di kelas ini ya gitu. Nah, di sini ada sensei kami, Evi Sensei, ini yang mengajar gitu. Nah, nanti Evi Sensei selama pembelajaran ini nggak boleh bawa handphone. Jadi handphone itu dikumpulkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore baru kami kembalikan. Supaya belajarnya lebih fokus. Ya. Oke, selain ruang kelas ini untuk di Yamaguchi Purwokerto ada fasilitas apa lagi nih? Nah, itu tadi yang saya jelaskan ke Mbak Widya bahwa selama 3 bulan kan di karantina nih. Nah, kita punya asramanya, silakan. Kita punya
tempat untuk selama karantina di sini. Tuh. Nah, di sini ada asrama kami, Mbak Widya. Jadi selama di karantina, anak-anak itu tidur di sini, gitu. Tapi tempatnya nyaman ya, Bu? Nyaman ya, Betul. alhamdulillah. Kita memang Ini betah memberikan, sih. ya kita pengen anak-anak itu fokus belajar dengan nyaman. Iya, betul. Itu yang penting kan, karena selama 3 bulan biar nggak bosen gitu kan. Betul. Jadi anak-anak juga bisa lebih fokus juga kita belajarnya Iya, Bu, ya. betul. Oke, selain asrama nih Bu, tadi kan sudah kita ke kelas yang pertama. Betul. Ada berapa kelas nih Bu? Nah, kebetulan saat ini ada 2 kelas, yaitu ada 2 angkatan. Di belakang itu ada kelas kedua gitu. Oh, berarti memang tahap-tahapan juga nih untuk Iya, kelas Bu? per angkatan Oh, gitu kan. oke. Karena materinya kan juga berbeda-beda gitu kan. Oh iya, karena levelnya nanti naik-naik Berbeda, lagi. betul. Oke, nah kita langsung lihat ke kelas. Kelas yang kedua. Oke. Oke. Nah, Mbak Widya, ini kelas kita yang kedua gitu. Oke. Jadi angkatan kedua, karena materinya kan berbeda dari yang kelas pertama gitu. Oke, untuk jangka waktunya bisa sampai di kelas kedua ini berapa lama Bu Dini? Kalau di sini berarti ya sudah mau hampir selesai 3 bulan gitu. Jadi mereka yang sudah untuk persiapan untuk ujian sertifikasi. Oke. Silakan. 皆さんお元気ですか？ Nah, ini lagi proses belajarnya. Ya, ini lagi proses belajar mereka untuk nanti persiapan ambil uji sertifikasi bahasa. Oke, berarti Gitu. teman-teman yang di sini tuh yang sudah siap untuk mengikuti Iya. uji sertifikasi. Iya. Oh, Gitu. のび太さんお元気ですか？はい、元気です。はい、ありがとうございます。 Jadi levelnya sudah tinggi lagi. ティアラさん、お元気ですか？ Nanti biasanya dari sini ada seleksi lagi nggak Bu Dini? Ya, kita ada ujian dari lembaga dulu, habis itu baru ujian sertifikasi di perguruan tinggi, karena yang mengadakan itu perguruan tinggi. ありがとうございます。じゃあ Baik Sobat Dolan, masih di Mampir Dolan bersama Widya di LPK Yamaguchi. Nah, ini Widya sudah bersama dengan Pak Bambang selaku pendiri LPK Yamaguchi. Ya. Halo Bapak. Halo. Iya. Bapak, ini Widya mau nanya-nanya sedikit nih Pak tentang LPK Yamaguchi supaya Sobat Dolan yang ada di rumah juga lebih paham dan mengerti nih apa sih LPK Yamaguchi itu gitu. Nah, pertama LPK Yamaguchi itu ada di mana aja nih Pak Bambang? Sebelumnya untuk LPK Yamaguchi ini berdiri dari tahun 2018. Dari 2018. Terus untuk LPK Yamaguchi berdiri di Kabupaten Brebes. Terus ini saya ekspansi untuk di Purwokerto seperti itu. Oke, berarti ada di Brebes dan juga Di Purwokerto. Kebetulan Purwokerto baru mulai di bulan Mei. Di bulan Mei, iya seperti itu. Oke, Pak Bambang, untuk programnya di LPK Yamaguchi itu ada apa saja, Pak? Kalau untuk program di LPK kami itu ada
Jepang, kelas bahasa Jepang, kelas bahasa Korea, sama kelas bahasa Jerman. Kebetulan untuk yang di Brebes itu sudah berjalan untuk ketiga program tersebut. Tapi kalau untuk di Prokerto baru yang berjalan untuk bahasa Jepangnya saja. Wah, luar biasa. Jadi dari LPK Yamaguchi ini tidak hanya untuk satu bahasa ya Pak, tapi Iya. langsung 3 bahasa Iya, nih tadi. benar. Oke. Nah, Pak Bambang, untuk metode pembelajarannya itu seperti apa Pak di LPK Yamaguchi? Kalau untuk pembelajaran sendiri, kami mewajibkan untuk anak yang jauh ya dari luar kota maupun dari dalam kota tapi tempatnya jauh, itu biasanya kami adakan yang namanya asrama. Oh, asrama. Asrama. Jadi karena untuk pembelajaran bahasa Jepang khususnya itu kami untuk pendidikannya harus bahasa dan kebudayaan juga. Oke, jadi seperti itu. nggak hanya untuk bisa bahasanya, tapi juga kita harus belajar untuk budayanya juga. Seperti itu. Oke, kenapa nih Pak Bambang? Kenapa harus bisa belajar budayanya juga? Karena untuk persiapan anak hidup di Jepang. Ya, Seperti karena itu, beda iya, ya, karena Pak, ya? kulturnya sangat beda sekali. Betul. Oke, Pak Bambang, satu pertanyaan lagi Pak. Oke. Ya, berapa lama waktu teman-teman nih untuk belajar di LPK Yamaguchi sendiri, prosesnya sampai dengan nantinya untuk magang di Jepang nih? Oke, jadi untuk Jepang sendiri itu kan programnya cukup lumayan banyak. Ada program untuk IM Japan, ada program untuk Sending Organization, ada program untuk Tokutei no juga persiapan. Jadi kami mengajar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kami ajar, kami didik, lah baru anak mengikuti yang namanya seleksi atau ujian bahasa seperti itu. Oke. Setelah lulus baru yang namanya wawancara, terus sending dokumen dan lain sebagainya, baru bisa terbang ke Jepang. Oke. Jadi sesuai prosedur aja sih. Baik, buat Sobat Dolan yang kepengen samaan nih kayak Widya, kepengen magang ke Jepang, jadi nggak usah kemana-mana karena Widya sudah dapat tempat yang tepat nih, yaitu di LPK Yamaguchi Purwokerto. Jangan lupa juga buat Sobat Dolan follow Instagramnya di @yamaguchi_purwokerto atau di Facebooknya juga ada LPK Yamaguchi. Kalian langsung aja tuh cari informasinya dan kalian bisa tanya-tanya apa yang kebutuhan kalian, langsung saja ditanyakan. Nah, dari Pak Bambang ada tambahan nggak nih Pak Bambang untuk Sobat Dolan yang ada di rumah? Oke, jadi kami ekspansi ke Purwokerto untuk memperluas anak-anak mengikuti pendidikan bahasa Jepang, bahasa Korea maupun bahasa Jerman, karena di daerah Banyumas cukup lumayan antusias minat anak untuk belajar bahasa asing seperti itu. Kebetulan di sini punya rekanan dari Pasepto, menyediakan tempat, fasilitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah sangat bagus sekali. Jadi teman-teman yang dari Banyumas, Purwokerto khususnya bisa merapat karena di tempat kami cukup lumayan bagus fasilitasnya meskipun masih baru seperti itu. Terus dari metode pembelajaran kami targetkan 3 bulan anak sudah menguasai bahasa dengan baik. Seperti itu. Oke, kebetulan di sini ada program untuk Jepang, Korea sama Jerman, dan di sini ada kelas unggulan, ada kelas reguler sama kelas karyawan. Jadi bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin mengikuti pendidikan di kami LPK Yamaguchi Purwokerto bisa mengikuti kelas reguler dan kelas karyawan. Nah, kelas reguler itu diadakan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kelas karyawan itu bisa masuk di malam hari. Itu setelah habis Isya sampai jam 10 malam. Seperti itu. Baik Sobat Dolan, tadi Widya sudah ngobrol-ngobrol nih bareng dengan Pak Bambang selaku pendiri LPK Yamaguchi. Nah, yang menjadi menarik tadi target metode pembelajarannya itu selama 3 bulan ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang mau magang di Jepang nih, magang ke Jepang ya, kalian harus datang ke LPK Yamaguchi karena itu adalah pilihan tempat yang paling tepat buat kalian. Oke Pak Bambang, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.
Minasan kiritsu. Minasan kyousuke. Rei. Konnichiwa. Hai. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, suate kudasai. Domo arigatou gozaimasu. Shizue shimasu. Hai, dozo. Oke, terima kasih anak-anak. Ini kita kedatangan Kepala Disnaker Pop Kabupaten Banyumas, ya, Pak Wahyu. Nah, ini Pak Wahyu, kami memperkenalkan siswa-siswa kami yang kami persiapkan untuk pembelajaran pelatihan bahasa Jepang selama 3 bulan. Nah, siswa kami yang di kelas ini kebetulan sudah 1 bulan ya, 1 bulan ada di sini gitu. Dan insya Allah 2 bulan lagi, kemudian setelah itu lanjut untuk uji sertifikasi bahasa. Saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah menjadi siswa di sini untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa berbahasa Jepang. Nanti kalau sudah memiliki keterampilan itu sebagai bekal kalian, tentu kalian sudah bisa memiliki peningkatan kualitas sebagai seorang calon pekerja migran di Jepang. Ya, nanti tentu dengan keterampilan bahasa Jepang yang dimiliki, nanti kalian akan lebih mudah untuk bisa diterima bekerja di negara Jepang. Sehingga saya berpesan kepada anak-anak sekalian, ya, selama belajar bahasa Jepang di sini, agar belajar dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh kesungguhan, ya, cermati dengan baik, ya, dan dengarkan dengan baik, dan laksanakan semua instruksi yang diberikan oleh guru kalian, ya. Nanti diharapkan kalian bisa memiliki sebuah kompetensi, karena nanti setelah lulus atau setelah selesai dari pelatihan atau pembekalan di sini, nanti tentu ada sebuah tahapan kalian untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Betul Bu? Betul. Nah, betul ya. Jadi yang namanya kompetensi itu kan ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan pengetahuan ya, pengetahuan ya tentang bahasa Jepang. Yang kedua, kalian akan mendapatkan keterampilan berbahasa Jepang. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan ilmu tentang sikap kerja. Ya, bagaimana nanti kalau sudah bekerja di sana itu kalian harus berperilaku bagaimana. Itu nanti diajarkan, pasti diajarkan dalam uji kompetensi, ya. Sehingga nanti kalian harus benar-benar mengikuti kegiatan pelatihan, pembekalan dan pembelajaran ini dengan penuh sungguh-sungguh, dengan serius, ya. Tapi jangan lupa selalu menjaga kesehatan, begitu ya. Karena ini kan berlangsung lama, selama 3 bulan, ya kan. Usahakan badan tetap fit, ya, dan tetap semangat, sehingga nanti kompetensi yang sudah didapatkan nanti bisa benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi kepada LPK Yamaguchi Purwokerto, ya, karena sudah memberikan sebuah kontribusi, sudah memberikan dukungan kepada program-program Pemda Banyumas dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Banyumas. Nanti kalau anak-anakku nanti berhasil bekerja di Jepang, ya berarti angka pengangguran di Banyumas akan semakin menurun. Kemiskinan di Banyumas juga akan semakin menurun. Kan begitu, ya, kalian bisa ikut membahagiakan keluarga, ya, bisa membantu menyekolahkan adik-adik kalian, ya. Jadi tugas kalian itu sangat mulia sebagai pahlawan devisa, ya, bagi Indonesia, ya. Jadi saya berpesan sekali lagi, serius belajar dan tetap semangat.
Coba saya ingin melihat salah satu untuk bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Hajimemashite. Watashi no namae wa Fiona Nuru Kafuka tomoshimasu. Onato yonde kudasai. Indonesia no Banyumaso karakimashita. Nenrei wa 17 desu. Sumi wa bare boru o suru kota desu. Bagus. Ijo desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke. Hai. Hai. Shitsurei shimasu. Hai. Kalian luar biasa, tetap semangat ya. Oke, semoga sukses. Oke ya. Oke. Ya. Ya. Saya sedang berada di LPK Yamaguchi Purwokerto, Jalan HR Bunyamin Purwokerto. Hari ini saya ingin memberikan sebuah testimoni bahwa LPK Yamaguchi, syukur alhamdulillah, sudah mulai beroperasional, meskipun proses perizinan juga masih dalam proses, tapi sudah mengadakan beberapa kegiatan pembekalan kepada para warga Banyumas dan sekitarnya yang nanti akan menjadi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Jepang, karena materi pembelajaran di sini adalah untuk belajar bahasa Jepang. Hari ini saya sudah memberikan sedikit motivasi kepada para siswa yang ada, dan saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa mereka adalah anak-anak yang sangat bersemangat untuk belajar bahasa Jepang dan nantinya sangat ingin bekerja di Jepang sebagai pekerja migran Indonesia. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan penghargaan dan selamat kepada segenap pengurus LPK Yamaguchi, karena apa yang dilakukan oleh pihak LPK ini benar-benar sejalan ya, dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Pemda Banyumas, utamanya dalam rangka untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami membutuhkan kolaborasi, sinergitas, kerjasama, dan bantuan dari lembaga-lembaga swasta yang ada. Dan salah satu diantaranya adalah LPK Yamaguchi Purwokerto. Apresiasi dan selamat kepada pihak LPK. Semoga bisa membantu berkontribusi dalam menempatkan para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banyumas di luar negeri. Oke Sobat Dolan, tadi Widya udah ke LPK Yamaguchi yang ada di Purwokerto. Tadi Widya pertama sudah menanyakan nih untuk prosedurnya seperti apa sih yang mau magang ke Jepang di LPK Yamaguchi. Terus habis itu Widya juga sudah ngeliat nih kelas-kelasnya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, sampai ke fasilitas-fasilitas yang ada di LPK Yamaguchi. Jadi buat Sobat Dolan yang punya kebutuhan nih, karena di sini tidak hanya untuk kelas reguler saja, tapi juga ada kelas untuk karyawan juga. Menarik ya? Jadi buat Sobat Dolan yang punya kebutuhannya, ataupun kalian juga yang sama nih kayak Widya nih, kepengen magang ke Jepang, langsung aja, karena LPK Yamaguchi adalah pilihan yang tepat. Nah, lokasinya di mana? Ada di Gunung Putri Regensi B3 Purwokerto. Kalian juga bisa follow Instagramnya di yamaguchi.pwt ataupun di Facebooknya di LPK Yamaguchi. Oke Sobat Dolan, jangan lupa saksikan Mampir Dolan setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi hanya di Banyumas TV, TV-nya Inyong. Bye-bye.